Baik. Jadi menurut pandangan abang saya nih, kalau orang Yahudi Yes. meninggalkan hukum seremonial, apakah mereka berdosa, Bang? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mempercayai kitab suci mereka. Nah, tapi ada juga kelompok-kelompok Yahudi, musibah. Abang pernah dengar ada yang namanya orang-orang mesianik, ya, orang Yahudi mesianik. Itu belum banyak, mungkin di Yahudi ada sekitar 3-4% orang-orang Yahudi mesianik. Nah, mereka meninggalkan hukum seremonial dan mengikuti aturan Injil. Gitu. Tapi kasih kepada Tuhan dan kepada sesama itu topik utama, nggak pernah diabaikan sedikit pun. Makanya dalam kitab 1 Korintus pasal 13, dengan jelas Paulus bilang, walaupun aku mengetahui bahasa seluruh bahasa malaikat, bahkan aku memberi diriku untuk dibakar, tapi kalau aku tidak punya kasih, itu sama sekali tidak berguna, seperti gong yang dan canang yang gemerincing. Gitu. Jadi kasih itu topik utama yang tidak pernah dibatalkan. Oke, baik. Ada nggak data di dalam Bible yang kemudian memilah bahwa yang dibatalkan itu seremonial aja, yang lain tidak? Tidak. Karena ada, kalau tidak ada. Saya jawab, terus itu, pemahaman bahwa yang dibatalkan hanya seremonial itu pemahaman dari mana, Bang? Pemahaman karena ternyata Paulus masih mengajarkan kasih. Oh, gitu. Kecuali Paulus sudah nggak ngajarin kasih, benar-benar dibatalkan kasih itu. Ada dalil mungkin? Kasih yang diajarkan Paulus jelas sekali dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai berapa itu. Dia bilang, walaupun aku menyerahkan diriku untuk dibakar, tapi kalau tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi ajaran kasih yang diajarkan Paulus itu benar-benar kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, sesuai dengan Matius pasal 22 yang diajarkan dijawab Yesus kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Oke, boleh nggak saya menyimpulkan sebagai Muslim nih bahwa kasih Torah batal, kasih baru dibentuk Paulus lagi? Kalau menurut saya tidak ada masalah, karena abang mengambil kesimpulan seperti itu karena memang kitab suci ini kan abang tidak imani, tidak masalah. Sama dengan Maryam 33. Boleh nggak saya berpendapat bahwa ternyata Isa itu mati dan bangkit? Ya, itu belum terjadi, Bang, karena pada saat dia berbicara seperti itu pada masa dia masih di ayunan. Betul, ini Abdullah, masih bayi. Ketika orang Yahudi menuduh ibunya berzina, ibunya mengatakan, tanya aja langsung kepada anakku. Anak ini menjawab untuk kemudian mengamankan dan membela ibunya dalam tuduhan. Seperti itu, Bang. Saya kira tidak ada lagi yang perlu didiskusikan barangkali, atau gimana? Ya, saya pikir karena memang sepakat dengan Bang Peri tadi, kita tidak boleh menghina, tidak boleh menjudge. Ini diskusi, sehingga kalau tadi abang memiliki kesimpulan bahwa hukum Taurat sudah dibatalkan, gak ada masalah, karena abang bukan Kristen. Kalau abang Kristen itu masalah. Sama dengan artinya saya saya berkata bahwa ternyata Quran itu bertolak belakang, karena Isa sendiri bilang dia mati dan bangkit, lalu kemudian abang menjelaskan bahwa belum. Oke, kita terima. Tapi bisa nggak saya mengambil kesimpulan sebagai orang yang bukan Muslim ini, sama dengan abang tadi mengambil kesimpulan yang bukan Kristen, bahwa ternyata Isa itu mati dan bangkit? Gimana, Bang? Kesimpulan Anda itu tidak didasari, karena tidak ada di dalam Al-Quran itu Nabi Isa dibunuh lalu dikubur. Nggak ada, Bang. Pernyataan dia sendiri, Bang. Nah ini, kalau sudah gini kan kita udah berdebat, kan nggak baik kalau sudah berdebat.
Berbeda kalau di Bible memang ada dikuburkan dan seterusnya gitu. Artinya gini, ketika saya belum memahami apa yang tertulis, minimal hal yang saya sampaikan itu tertulis di dalam Bible. Efesus 2:15. Segala perintah yang ada di dalamnya. Kemudian Filipi 3 nomor 8, Paulus juga mengatakan bahwa melepaskan semuanya dan menganggapnya skubalon, sampah atau kotoran gitu ya. Dalam bahasa Yunani skubalon. Nah, artinya saya salah, ternyata bukan melepaskan semuanya dan juga menghapus segala perintah, tetapi masih ada perintah-perintah yang lain yang tidak dibatalkan. Nah, ini yang saya penasaran, begitu saya tanya kepada Bang, mana dalilnya memilah bahwa yang dibatalkan hanya seremonial, ternyata abang saya juga tidak bisa menunjukkan dalil itu. Karena memang tidak ada dalil, Bang. Dalil. Sama dengan abang menjelaskan Maryam 33 tidak ada dalil. Itu kan hanya penjelasan. Iya, kan penjelasan bahwa dia memang nanti akan mati datang lagi. Oh tidak, dibantah. Al-Quran menguatkan pernyataan Nabi Isa di dalam surah An-Nisa ayat 157. Dijawab di dalam ayat 158. Akan tetapi Nabi Isa kuangkat. Bal rafa'ahu minhu. Diangkat. Diangkat dia. Tidak dibunuh. Berarti tidak ada kebangkitan di situ. Karena dia Nabi Isa tidak sempat dibunuh tapi diangkat ke langit. Itu jawabannya. Ada lengkap. Betul. Makanya kalau saya ini yang bukan Islam, yang tidak paham, saya mungkin bisa saja berpikir, kenapa kok ayatnya bertolak belakang ya? Yang satu bilang mati, yang satu bilang diangkat. Itu pemahaman saya sebagai Nasrani. Tapi kalau saya Muslim, pasti saya terima apa yang menjadi penjelasan itu, Bang. Nah, itu maksudnya khasanah, kayanya dari kitab suci itu sendiri bagi para pemeluk-pemeluknya. Oke. Pembedaannya ada. Saya menolak itu dengan dalil pendorong. Kalau abang saya membantah bahwa tidak semuanya tanpa ada dalil. Di situ dikatakan melepaskan semuanya. Abang mengatakan tidak semuanya. Di Efesus 2:15 semua perintah. Abang mengatakan tidak semua perintah. Karena itu dia bedanya. 1 Korintus 13 dia masih ngajarin kasih. Kalau kasih sudah dibatalkan, dia tidak ajarkan kasih. Ya, itu kasihnya Paulus. Yang saya maksud ini adalah kasih yang diajarkan Yesus yang dibatalin semuanya. Lalu kemudian Paulus membuat kasih baru gitu. Bukan, Bang. Paulus itu mendapatkan ajaran daripada kitab suci itu sendiri. Dia nggak bikin sendiri, Bang. Iya, itu kan suratnya sendiri, abangku. Benar, tapi Alkitab menulis bahwa apa yang diilhamkan Allah itu, segala tulisan itu diilhamkan Allah. Jadi dia tidak menulis berdasarkan otaknya sendiri. Kalau begitu apa bedanya dengan Injil Thomas, Injil Barnabas, yang lain, Injil-Injil yang lain? Karena Paulus mengatakan dalam Galatia 1, aku heran begitu cepat engkau berpaling kepada Injil-Injil yang lain. Bukankah segala tulisan itu diilhami? Betul. Nah, untuk membedakan antara tulisan Paulus diilhami, tulisan yang lain tidak diilhami, siapa yang menjadi pengaturnya dan siapa yang menjadi penyeleksinya pada saat itu? Nah, ini dia, Bang. Ketika penyusunan kitab, ketika penyusunan kitab, maka orang-orang yang paham tentang kitab itu, kemudian mereka menyeleksi, seperti Injil Barnabas dan surat-surat lain, termasuk surat-surat yang kitab yang ada di Katolik ya, karena kami beda, itu beda 10 kitab, Bang. Nah, itu tidak masuk kanon kitab kami, Bang. Dan nah, itu dia. Itu keputusan-keputusan yang bukan diambil begitu saja. Karena saya pikir kitab suci juga itu kan bukan turun langsung dari surga, Bang. Tidak ada kitab suci yang turun dari surga. Itu semua melalui proses. Kalau di Wahyu 10 ada, Bang. Wahyu 10 nomor 10 itu ada kitab langsung turun dari surga dibawa oleh malaikat. Habis itu kitabnya dimakan dan rasanya pahit. Betul, tapi bukan ini. Bukan kitab suci yang dipegang. Ya, itu dia yang jadi masalah. Itu dia bukan masalah. Kan Abah mengatakan tidak ada kitab dari surga, ternyata Wahyu 10 nomor 10 ada. Tapi itu bukan kitab yang kita pakai sekarang. Maksud saya kitab suci yang dipakai oleh setiap agama, semua itu melewati proses sampai ada di tangan kita. Gitu. Nah, cuman pembedanya Al-Quran ini dikenal oleh yang mewahyukan, yang apa? Al-Quran ini kemudian disebut oleh siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai penerima ilham.
Betul. Tapi Yesus tidak mengenal perjanjian baru. Nah, itu masalahnya. Surah-surah Paulus, Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Petrus, Ibrani, Roma, Galatia. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Itu bedanya, Bang. Karena mereka itu menulis kisah tentang Injil. Iya, itu dia makanya. Yesus tidak mengenal Yesus tidak mengenal buku-buku tersebut, kitab-kitab tersebut. Yesus tidak pernah menyebut tentang buku Galatia, tentang Efesus, tentang Roma. Dia itu kan hanya 33 tahun setengah di dunia ini, Bang. 30 tahun, nah, itu dia makanya. Tahun setengah dia bekerja, sesudah itu dia mati, bangkit, naik ke surga. Ya dia nggak bicara soal ini. Tapi Yesus mengatakan, ya itu dia. Tapi Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya mereka tidak menulis. Siapa bilang tidak menulis ini? Oh, itu tulisan yang muncul. Kalau Yohanes itu ditulis 40 tahun. Tahun ke-40 sampai tahun 110. Ya, bersama dengan kitab Wahyu. Markus tahun 60-an, begitu juga Matius tahun 80-an. Jadi Yesus tidak pernah mengatakan tentang buku-buku itu. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan. Ya. Setelah murid menerima firman itu, murid tidak menghafal. Boleh saya tanya? Jadi ya silakan. Boleh saya tanya? Silakan, Bang. Quran itu muncul berapa lama sesudah Nabi Muhammad meninggal? Alhamdulillah. Rasulullah Muhammad SAW kemudian ketika menerima wahyu, Al-Quran itu, wahyu itu disampaikan kepada seluruh sahabatnya. Sampai dia mengatakan, Husu Al-Quran min arba'ah. Terima Al-Quran itu dari keempat sahabatku. Jadi murid, sahabat-sahabat menghafalkan Al-Quran. Jadi sahabatnya menghafalkan, dan setiap saat wahyu itu digembleng, diajarkan, diuraikan, dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, sehingga para sahabat menghafal Al-Quranul Karim. Seperti itu, Bang. Bukankah itu tertulis di batu, di kulit binatang? Ya, itu virus. Ada yang menulis, ada yang menghafal. Tradisi penyampaian Al-Quran itu hafalan, Bang. Sementara tradisi penyampaian ucapan-ucapan Yesus bukan hafalan, bukan tulisan. Itu, Bang, ya? Iya. Tapi kalau boleh tahu itu tahun berapa baru muncul Quran setelah baginda Rasulullah meninggal? Masih para pesaman sahabat. Bahkan sampai istrinya pun ada memegang mushafnya. Said penulisnya, asistennya juga menuliskan Al-Quran. Tapi pola yang digunakan kemudian penyampaian Al-Quran itu adalah sanad. Sanad itu artinya ijazah. Ijazah artinya ketika saya seorang nabi menyampaikan sebuah ayat, muridku harus ada di depanku, muridku harus menghafalkan ayat itu. Ketika ayat itu betul bacaannya, maka saya memberikan ijazah, penghargaan kepada beliau untuk mengajarkan kepada sahabat yang tidak hadir di sini pada hari ini. Itu. Makanya Al-Quran itu kemudian dihafalkan dan hafalannya semua sama. Ada ilmu sanadnya. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Penulis Bible, dalam hal ini Yohanes, bayangkan. Yohanes 1 nanti di data nomor 38, baru ada perkataan Yesus. Jadi Yohanes 1, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai 38 itu bukan ucapan Yesus semuanya. Gitu ya. Mantap ya, Bang. Sip. Siap. Karena saya sudah bilang tadi, setiap kitab suci itu dipahami oleh para pencinta kitab suci itu. Nah, kalau Abang memberikan penilaian-penilaian seperti itu, ya itulah yang Abang ketahui gitu. Sama dengan Quran. Saya juga baca, Bang, ya. Saya juga punya buku nih. Saya baca semuanya ini. Gitu. Cuma bedanya, kalau saya baca Quran terjemahan dan buku-buku seperti ini, saya hanya ingin belajar saja, bukan mencari kelemahan untuk diperdebatkan. Makanya saya tidak suka debat, saya suka diskusi. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu, Bang, ya. Saya sebenarnya jujur, Bang, ya, waktu dengar nama Suma aja udah gemetar tadi saya, Bang. Biasa aja, Bang. Banyak Abang di YouTube debat-debat kan. Jadi waktu bilang
Bang Ferry, Pak Pendeta bisakah saya naikkan Bang Zuma? Itu saya gemetar Bang. Biasa aja Bang. Setelah saya lihat orangnya baik Bang. Masya Allah. Insya Allah Bang. Kalau kita mungkin, ini Bang ya, karena hanya karena saya ini slow, santai, kemudian Abang, kalau saya nonton di YouTube, Abang tuh cet gitu Bang, gimana itu? Enggak Abang. Satu-satunya agama yang dekat dengan Islam itu agama Kristen. Begitu ya? Itu dulu dicatat. Iya. Islam Kristen itu agama dekat. Karena Kristen banyak di ayat Quran itu ditulis tentang Nasrani, kitab yang diberikan dan kitab membenarkan kitab sebelumnya. Iya. Jadi rupanya, jadi saya senang ya bisa. Saya memang sebenarnya pingin sekali bisa berdialog seperti dengan Bang Zuma, tapi di mana ya saya nggak bisa sama sekali. Apalagi kalau saya lihat di rekaman, waduh ini Bang Zuma ini galak sekali. Ya. Tapi tergantung Bang, tergantung. Kalau teman-teman kita yang bilang, bisa Pak Pendeta saya naikkan Bang Zuma? Wah saya bilang bahas, tapi aduh gimana ini, babak belur saya ini. Enggak Bang, enggak. Saya paling cinta kepada orang yang mencintai keilmuan. Jadi kalau ada seorang Kristiani, semisal Bapak ini, abang saya ini, berdialog dengan landasan pijakan ilmu, pasti saya hargai. Karena ilmu itu landasan pengetahuan manusia itu tatarannya adalah ilmu pengetahuan. Tapi kalau hanya celoteh, ngamuk, menghina, menghujat, merendahkan, memfitnah, itu yang biasanya saya agak-agak keras. Karena memang panduan Al-Quran saya ada seperti begitu. Illal ladzina zalamu minhum. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab, bahkan kecuali dengan cara yang baik. Kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka, kamu harus keras terhadap mereka. Berarti saya tidak masuk di antara orang-orang zalim Bang ya? Insya Allah abangku, Masya Allah. Amin. Ya. Dari wajahnya sudah menampakkan keteduhan. Iya. Oke, kira-kira kalau ini saja bisa kita bahas. Saya terima kasih pada Bang Zuma sudah bersedia mau berdialog dengan saya ini yang bukan siapa-siapa ya. Saya bukan siapa-siapa ya. Allahu Akbar. Iya. Ada Bang Ferry, saya berdiskusi dengan beliau dan kemudian, tapi beliau nggak bilang dari kemarin itu kita WA kan ada nomor WA, beliau nggak ngomong ke saya. Begitu, dia baru ngomong setelah saya sudah ada di room ini. Saya Pak Pendeta yang ngasih surprise ke Pak Pendeta. Yang hadis Iya. Terima kasih Bang. Oke Bang, sehat terus Bang ya. Ya, panjang umur selalu ya. Karena saya senang karena saya butuh teman ya. Kalau kita bisa berteman itu sesuatu yang luar biasa Bang. Gitu. Iya betul. Itu saya panduan. Saya tugas saya ini Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. 9 jam dari ibu kota Nusantara. Oh iya. Dan di sini kami umat Nasrani di sini hanya sekitar 4 atau 5% Bang. Iya, Masya Allah. Ya, tapi alhamdulillah puji Tuhan di lingkungan sini saya diterima, saya bisa bangun gereja, bisa beribadah. Karena saudara-saudara Muslim di sini orang-orangnya baik-baik, sama dengan Abang Zuma. Amin Abang. Ya. Insya Allah. Oke. Pak Pendeta Rudi, Anda aktifnya di pengajar akademik atau di gereja pelayan firman? Yang mana Pak? Saya selain gembala ya, saya pendeta gembala jemaat, tahu Bang ya? Ya. Saya gembala jemaat, kemudian saya juga aktif di sekolah-sekolah teologi kami. Kebetulan saya juga ngajar bahasa Arab Bang, walaupun Arab dasar Bang. Wah, mantap. Jadi saya baru bisa baca Arab yang ada harokatnya Bang. Kalau enggak, atau mungkin tulisan kaligrafi belum bisa. Quran pun saya belum bisa baca. Tapi kalau tulisan-tulisan biasa Arab yang pakai harokat itu bisa Bang. Itu. Jadi selain saya ngajar bahasa Arab, saya juga ngajar bahasa Ibrani untuk perjanjian lama di sekolah-sekolah teologi kami Bang. Pak Pendeta, berikutnya kalau bisa yang nanti topik berikutnya konsep ketuhanan mungkin ya Pak Pendeta ya. Boleh. Ini kan masih bicara tentang kasih ya, bisa saja. Ya. Tadi pagi itu saya pagi habis sholat subuh kok ada Muala Ferry nih diskusi sama Pak Pendeta nih.
Asik juga nih, hampir 1 jam lebih itu saya nikmati itu pagi-pagi tadi. Terus janjian malam ini kan gitu. Sebenarnya Bang, ini sebenarnya ya saya bocorin dikit. Sebenarnya ada teman-teman debater mau ganti saya gitu. Ini Bang Ferry tahu. Gitu. Bang dikasih diskon aja Bang. Pak Pendeta dikasih diskon. Saya Bang, Pak Pendeta suka berdebat soalnya. Jadi saya bilang sama Bang Ferry, terserah Bang Ferry. Kalau memang Bang Ferry mau dengan mereka, oke. Tapi kalau dengan saya, kita diskusi. Begitu. Dan ternyata Bang Ferry, artinya dia ngasih persyaratan ke teman-teman advocate kami, bahwa kalau mau boleh, tapi harus on cam. Nah ternyata mereka nggak berani on cam. Akhirnya jadi dengan saya juga. Pak Pendeta kasih bocoran dikit dong sebelum pamit, mungkin 10 menit ke depan, mengenai konsep ketuhanan yang sering Pak Pendeta ajarkan kepada gembala-gembala di gereja. Seperti apa sih Pak Pendeta? Ya, oke, sedikit ya. Ini menurut pemahaman kami ya. Kami percaya Tuhan yang esa dalam Ulangan 6 ayat yang keempat. Semua Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tetapi dalam 3 pernyataan. Jadi konsep ketuhanan kami adalah Tuhan yang tunggal, esa. Echad itu esa. Tapi dalam 3 pernyataan. Gitu. Jadi ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu konsep dari Tritunggal. Kemudian yang kedua, jika di Alkitab kami, abang yang sering baca ya, Bang Musa ini semua ini banyak baca Alkitab. Jika di sana ditemukan banyak kata Allah, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka Allah dalam Alkitab itu tidak merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Jadi itu hanya kata ganti sesembahan. Karena pada waktu Melchior Letzdiker ya 1733 ketika dia menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Melayu ya waktu itu dia kesulitan untuk mendapatkan menyetarakan kata Elohim dengan sebutan yang lain. Akhirnya kemudian digunakanlah Allah itu. Jadi jika ada Allah itu bagi kami dalam Alkitab itu sebagai kata ganti sesembahan, nama gelar begitu. Jadi makanya kadang-kadang kan jadi perdebatan seperti ini. Yohanes misalnya, Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata hanya ada satu Allah yang benar. Nah, kemudian beberapa teman menganggap bahwa Allah yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Allah SWT yang dalam Quran. Itu tidak Bang. Jadi Allah di kami hanya sebagai kata ganti sesembahan. Nah sesungguhnya nama Tuhan yang disembah, orang Israel itu menyembah Tuhan yang bernama Yod-He-Waw-He, YHWH atau Yahweh atau Adonai. Tetapi orang Israel nggak berani menyebutnya itu, dia menyebutnya dengan Hashem atau Adonai ya. Adonai atau Hashem. Adonai itu Tuanku, Hashem itu sang nama. Nah, kemudian kami Kristen kita menyembah Tuhan yang bernama Yesus atau Yesua ya, dalam bahasa Ibrani itu Yesua. Yesua itu pun dari 2 kata. Ye itu Yehuwa tadi, Shua itu selamat. Artinya Yehuwa sang penyelamat. Nah, kemudian karena lingua franca di sana waktu itu berbahasa Yunani, makanya Alkitab kami ditulis dalam bahasa Yunani, kemudian ditulislah Yesus, lalu diindonesiakan Yesus. Kira-kira seperti itu Bang. Mbak Juma bisa memperkenalkan juga konsep ketuhanan Islam kepada Bapak Pendeta. Oh ya, jadi kalau di Islam itu nama Tuhan kita itu adalah Allah. Di dalam surah Al-Ikhlas diterangkan Qul huwallahu ahad. Ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya sama orang-orang pagan Quraisy, wahai Nabi Muhammad, ceritakanlah kepada kami Tuhan kamu itu seperti apa. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Qul huwallahu ahad. Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka Allah itu ahad. Tuhan itu esa, Tuhan itu tunggal, berarti tidak sama berbagi. Dengan bahasa Ibraninya Echad, Ahad, Iya, Echad. Echad. Iya. Lalu kemudian Allahus Samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu apapun yang setara dengan dirinya. Jadi Allah itu absolut, tidak terbatas, tidak ada kelemahan pada dirinya, dan kebenarannya itu mutlak.
mutlak. Dia tidak bisa kemudian diserupakan dengan apapun. Karena segala sesuatu yang bisa diserupakan pasti memiliki kelemahan. Nah, makanya dikatakan dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai Tuhan, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu, Allah itu tidak serupa dengan apapun. Yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita sentuh, itu tidak serupa dengan Tuhan. Karena alam semesta ini yang bisa kita lihat dan yang bisa kita rasakan itu mencakupi dari kemahakuasaan Tuhan. Seperti itu Bang Handi. Jadi Tuhan itu ahad. Tuhan itu ahad artinya tunggal, tidak berbagi, tidak bersekutu, dan kemudian tidak memiliki turunan. Seperti itu. Ya. Pak Pendeta, ada sanggahan. Sebenarnya Bapak Putra Roh Kudus itu kok bisa dikatakan esa, padahal ada 3 nama Pak Pendeta. Gimana menyimpulkannya? Silakan. Bagaimana kalau nanti di pertemuan berikut Bang? Saya lebih konsen. Masalah, sorry. Bang Adi kasihkan. Oke. Iya. Ya, siap. Oke, bisakah saya foto ya untuk kenangan? Boleh Bang, Ya. boleh. Paling Boleh, tidak, Bang Rudi. saya sudah pernah jumpa dengan Bang Zuma. Bagus, Dan ternyata makasih, Bang. beliau tidak seperti yang orang lain ceritakan. Oke, terima kasih Bang. Makasih Bang, kasih. Per, disambut dulu pendetanya, Per. Oh iya Pak Pendeta, terima kasih ya Pak Pendeta sebelumnya. Oke, saya juga makasih banyak ke Bang Ferry. Anda telah membuat fasilitasi saya bisa jumpa sama Bang Zuma. Dan ini sebuah kehormatan ya. Iya. Saya pikir Bang Zuma nggak mau ketemu saya di formal ini. Ternyata beliau. Oh enggak Bang. Ya. Malah kalau saya diajak ngopi nih, saya mau. Tunggu, Bang Zuma tinggalnya di mana Bang? Saya di Makassar Bang. Oh Makassar, padahal Iya. 2-3 minggu kemarin tuh saya di Makassar loh. Bang, Oh, saya agak sering ke Makassar. Kira-kira bisa nggak Bang? Kalau saya lagi di Makassar, bisa nggak kita jumpa ngopi bareng atau makan coto Makassar? Coto. Nah, Boleh, bisa. Pasti bisa. Oke, nanti nomor HP saya itu ada sama Bang Ferry ya. Oke, sip. Jadi kalau saya ke Makassar, nanti kita jumpa, kita ngopi Makan coto apa-apa. kita. Oke. Iya, baik. Oke. Iya. Bisa Terima kasih Bang. Bang Ferry ya atas kebijakan yang luar biasa. Surprise buat saya ya, karena beliau nggak ngomong dari tadi. Dari kemarin beliau nggak ngomong kalau ada Bang Zuma. Jadi jujur tadi saya gemetar sedikit ya, ketika dia bilang Biasa aja Bang. Bisakah Pak Pendeta saya naikkan Bang Zuma? Itu sempat keringat dingin sedikit tadi Bang. Biasa aja Bang ini. Allahu Akbar. Tapi ternyata Bang Zuma tidak seperti yang saya bayangkan ya, tidak seperti yang orang-orang ceritakan. Insyaallah Bang, insyaallah. Lihat aja nanti Bang kalau kita jumpa di Makassar. Kita lihat bagaimana teduhnya orang Makassar menyambut saudaranya non-muslim. Ya, yang pasti kalau saya pas ada dinas ke sana, ada tugas ke Makassar, Siap. pasti saya hubungi. Baik. Mudah-mudahan pas saya Makassar, abang ada bisa kita jumpa. Saya ingin sekali ya kita jumpa. Baik Bang. Oke, terima kasih semuanya, Bang Andi, Bang Ferry. Nanti Bang Ferry kalau ada berikutnya lagi, tadi kata Bang Hendi katanya tentang konsep Tuhan, boleh juga. Siap Pak Pendeta. Pak Pendeta, aku izin. Tadi bukannya aku nggak mau diskusi dengan kiamat atau Raja Debat, karena mereka hanya ini aja gitu. Makanya kan aku syaratnya wajib on cam gitu Pak Pendeta. Ya. Karena kan kita diskusi itu untuk menambah wawasan kan. Betul. Memang Siap, Pak mereka Pendeta. itu teman-teman saya. Cuma saya tidak suka cara mereka. Mereka nggak suka on cam gitu, setiap kali debat. Ya kalau nggak on cam kita ngomong sama siapa gitu. Kan kayak gini nih Bang Zuma on cam. Jadi kita bisa lihat wajahnya seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat kalau kita sedang apa gitu bergerak. Kalau dia off cam itu kan kurang begitu mantap. Itu yang saya tidak setuju dari mereka. Makanya ya saya bersyukur di sisi lain ya, dengan mereka tidak mau on cam, maka saya punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan beliau, Bang Zuma. Makasih Bang Rudi, sehat terus Bang. Amin. Sampai ketemu di Makassar.
Siap. Terima kasih Pak Pendeta Rudi, sehat selalu. Kita ketemu di lain waktu. Oke, amin. Terima kasih. Oke. Ya, dibawa. Silakan dinaikkan lagi. Kalau ada teman Kristen mau dibawa mau diskusi ya silakan naik. Oke, nanti kalau saya keluar bagaimana nih Bang? Minta tolong dikeluarkan apa? Oh, Bang Ferry. Oh ya, berarti saya keluarkan aja Pak. Boleh, Pak. Nggak bisa. Keluar kayak tadi Bang. Iya, sudah. Ayo Per, naikin Per. Ferry di rumah saya banyak anak-anak pada ngumpul di rumah nih. Oh ya? Iya. Fer orang Jakarta juga? Iya. Aku orang NTT Bang Juma aslinya. Cuman NTT? di Jakarta. Iya. Jadi ketika sudah mualaf aku pindah ke Jakarta gitu Bang Zuma. Oh, mualaf juga? Iya. Kapan? Di 2017 Gurunda. Oh, 2017 baru berarti. Orang tua gimana, Dek? Orang tua kalau papa mah udah nggak mau nganggap lagi. Oh gitu. Gitu. Cuman kalau mama udah meninggal, baru bulan kemarin meninggal Gurunda. Oh, tapi non muslim. Pas udah mau meninggalnya dia sempat mengucapkan syahadat Gurunda. Alhamdulillah. Masya Allah, satu kebanggaan sebagai anak yang soleh, ibu bisa disyahadatkan. Luar biasa. Oke, ini Dinda Ferry mau sampai jam berapa ini? Ya di sini sampai di kadang nginep kadang di sini sampai subuh di tempat saya. Oh gitu. Assalamualaikum. Tetanggaan. Assalamualaikum. Salam. Disambut dulu tamunya dari sekte mana itu? Tanya. Dari sekte mana ini yang baru naik nih? Sekte Siak Bang. Oh Siak. Ya, sekte Siak Bang, bukan Ini Siak Bang. lawannya Sunni berarti ya, bagus. Bagus. Ada sedikit yang ada kejanggalan ya dari pendeta tadi. Katanya betul. dia ahli Ngajar bahasa bahasa Arab. Arab. Nggak bisa baca Tapi Quran. baca surah Maryam 33 nggak ngerti maksudnya sih. Bukan, pendeta tadi, saudara kita tadi mengatakan mengajar bahasa Arab, tapi tidak bisa baca Quran. Duh, gimana ya? Kan aneh. Nah ya kalau dia itu ngerti bahasa Arab ketika baca surah Maryam itu kan wassalamun alayya wa yauma umitu wa yauma wulitu wa yauma wulitu wa yauma umitu wa yauma uba'asu hayya. Amutu. Ya, wa yauma amutu. Nah, itu kan ini fi'il apa? Kan harusnya tahu kalau dia ngerti bahasa Arab. Mungkin maksudnya ini ngajar huruf hijaiyah, mungkin gitu maksudnya. Bisa jadi. Iya. Itu enggak dari awal dia ngomong mengajar bahasa Arab gitu, Ahi? Enggak. Oh, coba dari awal. Ya sebagai orang yang ngerti bahasa Arab, ditanya, ini ciri-cirinya fi'il apa ini? Ketika diawali dengan alif, diakhiri dengan apa namanya? Ta, itu fi'il apa gitu tuh. Atau dumah. Ditanya kayak gitu tuh. Fi'il mahdi kah, fi'il mudhari' kah, atau fi'il apa ini, Pak? Iyakan aja. Diiyakan aja. Assalamualaikum, Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini komalnya kenapa saya besar sekali ya? Modelnya Satu layar begitu. ini. Iya. Bikin yang apa namanya kisi-kisi itu Bang. Itu lagi di kotak-katik. Coba Per bikin yang ya. Nah gitu. Ini benar nih. Biar tampilan di YouTube enak. Ini Per baru. Tadi subuh itu Bang Juma saya habis sholat subuh kan mau istirahat.
Ini si Peri berdua sama pendeta, asik juga nih gitu kan. Dia janjian malam. Si Peri malam ke rumah. Ya udah lu buka deh di situ. Lu izin boleh nggak Banjuman naik? Diskusi. Boleh ya udah gitu. Emang Bang Ferry di tempatnya Bang Andi dari kapan? Ya kan deket, anak-anak mah di sini tiap malam kesini balik. Deket iya. Satsugi. Karena ini Satsugi apa namanya? Aku kan di rumah kan sendiri ya kan, nggak ada orang rumah. Jadi kalau ini ke rumahnya Bang Handi Satsugi. Istrimu kemana? Belum punya istri. Oh alah. Berarti waktu saya ke Jakarta dulu belum kenal ya? Udah waktu bukber itu kan ya Satsugi ya. Hah? Di Jatiwaringin ya tempatnya Bang Andre. Ya. Ustaz Sugi juga belum ada istri tuh. Belum dua maksudnya Pak Beta. Ya. Ustaz Sugi. Joni, selamat malam. Assalamualaikum kaum muslim. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam Bang Joni. Islam Kristen Bang? Saya Islam. Aku dari Indonesia. Anda Kristen? Kristen katanya. Joni Islam. Muslim. Oh Muslim. Ya oke, kita ini siapa ini Ibu? Siapa ini? Doa Ibu Kristo. Apa ini? Kristologi. Oh, doa Ibu Kristologi. Halo Ibu. Doa Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kristologi salah satu tanda itu penggemar Pak Ustadz Sugi. Masya Allah, ternyata punya penggemar juga saya. Allah Akbar. Cuma secara kebetulan doang itu mah. Jangan iri Bang Andi, nggak boleh. Itu mah kebetulan. Kita ada pilihan ya, pilih room ya. Langsung. Bang Goto, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak D. Oh ya. Gimana Bang? Apa yang mau disampaikan Bang? Ini soal sejarah ini perlu belajar sama Bang Goto ini, Masya Allah. Keren. Nah, tergantung yang nanya mau jelasin sejarah apa. Seputar kristologi kan. Tadi rame saja roomnya Bang Polopo tadi rame itu ada Kristen nanya itu. Tadi di situ saya jelaskan dia tidak paham sejarah penulisan Bible, jadi saya jelaskan saja. Gitu sejarah penulisannya gimana. Pak De, ini sekarang lagi strike semua Kristen nih gara-gara Dr. Yonatan siapa itu? Yonatan Purnomo ya? Iya betul. Nah, itu dia bongkar semua bahwa Trinitas itu adalah sesat, womat. BMPT KKI. Kebetulan beliau punya buku sama dengan buku saya itu. Jadi kurang lebih penjelasan saya dengan beliau hampir sama. Iya. Ini yang noise ini di siapa ya? Kuat kali noise-nya. Kayak lagi berita atau apa itu? Di Bang Gotonya. Bang Gotonya kalau dia open berbalik noise. Tapi nanti kalau pertemuan kedua itu seru tuh kalau konsep ketuhanan tuh. Soalnya Pak Pendeta tadi ini masih katanya kan tadi itu kalau Allah kita itu hanya sebutan, bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang kita maksud. Nah ini memang perlu diluruskan juga nih. Allah yang dia maksud kok izin ya pendeta-pendeta kok kelas begini kok nggak mau belajar yang mana proper name yang mana generic name ya, kenapa mereka terbawa ke penyalahgunaan gitu loh. Menurut Pak De Banyuma gimana ini kalau kayak begini-begini sekelas pendeta kok salah gitu? Sebagai seorang pendeta yang ngaku mengajar bahasa Arab, ketika dia menghilangkan SWT untuk Tuhannya, berarti Tuhannya itu tidak maha tinggi, tidak maha mulia. Karena
SWT itu singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan, maha suci lagi maha tinggi. Nah sekarang apakah Tuhan dia itu tidak maha suci, tidak maha tinggi, sehingga tidak mau menyamakan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah gini, itulah Bang Andi, keantian itu ya, keantian itu bisa menimbulkan kedunguan. Nah ini perlu diwaspadai. Keantian bisa menimbulkan kedunguan, seolah-olah SWT itu apa gitu ya, padahal Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi, suci lagi maha tinggi. Nah, kok mereka menolak? Itu satu. Yang kedua, ketika orang berargumen bahwa Tuhan itu, Allah itu adalah sebuah nama jabatan, itu dia referensinya dari mana? Bukankah orang Arab sendiri ya, kalau kita lihat di kamus Alkitab Al-Muqaddas itu kan di situ Allah itu ismu, ya kan? Allah itu nama, sang pencipta. Makanya orang Arab itu nggak pernah menganggap Allah itu gelar, nggak ada. Kalau kita lihat ya, misalnya di terjemah LAI yang menggunakan kata Allah itu, nanti di situ ilah, artinya apa? Tuhan. Jadi orang Arab itu tidak tidak memelencengkan makna. Allah itu nama, baik Islam maupun Kristen di Arab itu. Nah Pak Pendeta itu dapat dari mana bahwa Allah itu gelar? Apa rujukan dia? Begitu Bang Andi. Bang Koto, bisa Bang Koto? Bisa. Jadi begini Bang, begini. Saya kan pernah jelaskan ini ketika nama Allah itu selaku proper name dirubah menjadi generic name. Nah, jadi begini, orang-orang Romawi itu menurut salah satu filsuf Romawi Yunani, Herodotus itu mempunyai kebiasaan buruk. Apa kebiasaan buruk mereka? Kebiasaan buruk mereka itu adalah melestarikan ajaran pagan. Nah, ini kita bisa lihat dari sejarah. Sebelum Konsil Nikea itu ada pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Romawi kepada orang-orang Kristen, di mana orang-orang Kristen menolak kalau Allah mereka disetarakan dengan dewa, Theos itu. Jadi orang-orang Romawi meminta pada saat itu orang-orang Kristen untuk memasukkan budaya Helenistik mereka atau pengaruh pagan mereka ke dalam Bible. Tapi orang Kristen menolak. Akibatnya mereka dibunuh. Bahkan Polikarpus sendiri, kalau kita lihat sejarahnya, beliau itu mati digantung. Ditikam baru mati digantung. Karena kenapa? Mereka tidak mau menyamakan antara Allah yang Esa yang mereka sembah itu, karena mereka ini adalah turunan monoteisme Yahudi, dengan Theos, dewa orang Romawi ini. Jadi ketika dalam Bible kanonik itu disetarakan, dipindahkan maknanya, ini sudah bukan asli ajaran Isa. Makanya saya katakan Injil itu sudah bukan lagi Bible. Bible bukan Injil. Jadi kita bisa mengambil 100% acuan dari untuk mencari kebenaran dari Bible kanonik ini. Karena 4 pergeseran makna tadi itu. Jadi ini hanya untuk memasukkan budaya Romawi, Yunani yang punya kebiasaan buruk melestarikan ajaran pagan tersebut. Jadi nama Allah itu digeser menjadi proper generic name, dari proper menjadi generik. Ini untuk menyamaratakan antara dewa mereka dengan Allah atau Elohim itu, Yahweh orang-orang Israel. Dan ini terbukti mereka habis dibantai sebelum Konsil Nikea itu. Makanya setelah Konsil Nikea tahun 335, Helena dari tahun 326 sampai 335, Eusebius diperintahkan oleh Konstantinopel dan Helena ibunya untuk menulis 50 kitab gitu loh. Nah, makanya kalau kita baca sejarah Eusebius ini seorang uskup yang dibayar atau berhasil kerjasama dengan Konstantin Agung untuk membuat Bible baru. Itu. Jadi dibuatlah Bible baru dengan memasukkan kebudayaan Yunani masuk ke dalam Bible atau dewa-dewa mereka. Karena memang mereka punya kebiasaan untuk membentuk dewa baru, begitu. Ketika Yesus, Paulus, orang-orang suci ini muncul, mereka berusaha membuat Yesus dengan Paulus ini menjadi dewa baru mereka. Di mana dewa baru mereka itu adalah dewa-dewa mereka adalah manifestasi manusia. Kalau kita lihat 12 dewa-dewi Yunani dan Romawi itu, coba perhatikan, kita pelajari sejarah seperti dewa Janus dan yang lain.
itu adalah manifestasi manusia. Ini kebiasaan buruk menurut filsuf Yunani. Jadi ketika ada orang suci, mereka menganggap itu suci, mereka berupaya agar manusia itu menjadi sesambahan mereka. Muncul Yesus dan Paulus. Disinilah disamaratakan. Mulai dari kata Allah itu digeser. Mulai dari Lord menjadi God, mulai dari penyembahan ketuhanan menjadi penyembahan penghormatan menjadi penyembahan ketuhanan. Terus anak manusia digeser lagi menjadi anak domba supaya terkesan bisa dikorbankan. Ini kan semua buatan Romawi. Lebih hancur lagi ketika tahun 1881 bagaimana Bible itu ditulis ulang oleh seorang Borg Fox Westcott dengan J. Anthony Hort itu. Di mana menggabungkan 3 kode Sancta Vaticanus, Sinaiticus dengan Besae. Sementara Sinaiticus ini adalah Bible adalah kodeks yang mempunyai 6.577 kesalahan. Begitu dengan Vaticanus, kode Vaticanus yang ditulis Eusebius ini hilang dari lembaran 1519 sampai 1536. Makanya kalau Anda baca Bible banyak kontradiksi, banyak yang tidak cocok. Ini karena dari kesalahan-kesalahan kode Sinaiticus itu. Jadi Bible yang dipakai di Indonesia adalah Bible buatan Brofos Westcott ini dan J. Anthony Hort ini. Karena Kristen Indonesia masuk dari Barat. Sementara Bible Barat dari mereka ini, dari dua ini. Jadi dua orang ini sangat bertanggung jawab dengan Bible yang ada sekarang di Indonesia. Karena Kristen Indonesia masuk dari penjajahan Portugis dan penjajah Belanda dari Tordesillas itu. Kan begitu. Ini yang kita perlu pahami bersama. Makanya di situ banyak yang kontradiksi, banyak yang gabrol di situ. Kenapa? Karena memang kesalahan-kesalahan dalam kodeks Sinaiticus itu dimasukkan di situ. Belum lagi ada ayat yang disisipkan, ditambahkan. Bukan main 116 ayat hilang. Diganti oleh karangan manusia. Kan ini kerja yang dua tadi nih. Itu tuh. Makanya beda dengan Bible Katolik yang turunan dari timur sana, dari Bizantium dan yang lain. Itu beda dengan Bible yang dipakai Indonesia, terutama Bible Protestan ini, karena masuknya dari Barat. Bahkan paham Tritunggal mereka ini juga sesat, disesatkan oleh Konsili Chalcedon, karena tidak diterima Tertullianus ini di Timur, akhirnya menyebar ke Barat. Dan sialnya Kristen Indonesia masuk dari dunia Barat, penjajahan Barat, impresi Barat. Akibatnya mereka tidak tahu kalau Tritunggal yang mereka justru disesatkan oleh para uskup pada masa itu. Ini yang mereka tidak paham. Kan begitu. Makanya saya katakan ketika saya diskusi dengan teman-teman Kristen, tolonglah teman-teman Kristen pelajari sejarah Kristen dengan mengedepankan disiplin ilmu falibilisme. Apa itu falibilisme? Ketika kita mendapatkan pengetahuan, kita jangan yakin dulu bahwa pengetahuan itu benar. Bisa jadi pengetahuan itu salah. Jadi kebenaran yang Anda yakini mungkin itu bisa jadi salah. Yang penting Anda punya kemampuan berpikir falibilisme. Kan seperti itu, Bang. Ya mungkin sedikit dari saya begitu. Oke. Kita sambut lagi. Ada user, ada Suwangi, ada Iful, silakan. Naik doang diam. Halo. User Suwangi, Iful. Ya. Kecil kali suaranya, Bang. Selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen, Bang. Kristen, Pak. Oke. Ada bantahan dari Bang Goto tadi? Silakan. Dia seorang mu'alaf yang paham sejarah Kristen. Silakan. Saya tidak ingin menanggapi Goto karena saya tidak dengar. Suaranya dibesarin dikit, Bang. Kecil banget, Bang. Saya tidak ingin menanggapi Goto. Saya ingin bertanya saja. Oh, silakan. Ya. Sebelum masjid dibangun di zamannya Rasul, di manakah Rasulullah sholat? Bang Zuma mau menanggapi? Dijawab pakai dalil ya. Suaranya kecil banget tuh, nggak kedengeran. Bang, bisa nggak pakai handset aja, Bang? Buka atau dideketin dikit, Bang, biar kedengaran baik. Mas Wanggi. Ya. Sebelum masjid dibangun, di manakah Rasul sholat? Sebelum masjid dibangun, pakai dalil ya. Bang Juma mana, Bang Juma? Bang Juma ditanggapi. Lagi ngopi kali, ke belakang banyak. Pade aja, Pade silakan. Mandri.
Jadi gini, sebelum ada masjid belum ada perintah sholat, Bang. Jadi Islam selama di Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu belum ada perintah sholat. Selama 13 tahun belum ada perintah sholat. Nah, masjid yang dibangun oleh Rasulullah yang pertama kali itu Masjid Kuba. Ya, itu pun tidak berupa bangunan masjid, melainkan hanya dibatas berupa garis gitu saja. Karena masjid itu sendiri artinya adalah tempat sujud. Bukan sebuah bangunan yang megah yang ada kubahnya seperti itu, bukan. Itu bangunan masjid, tapi masjid sendiri itu dari kata sujud. Ya, atau tempat sujud. Nah, seperti itu, Bang. Saya tadi mengatakan dalilnya, Pak. Ya, dalilnya tidak ada perintah sholat sebelum di Madinah. Nggak ada perintah sholat. Di dalam Quran kan jelas di situ ada sholat, berbicara tentang. Iya, itu nanti, Bang. Itu nanti setelah di Madinah. Ya, setelah di Madinah baru ada perintah sholat. Selama 13 tahun ya Nabi Muhammad di Mekah itu tidak ada syariat turun, melainkan hanya penguatan akidah, ya, penguatan iman. Iman dulu dibenerin, ya. Setelah iman itu benar, barulah nanti turun namanya sholat, turun namanya perintah puasa, turun namanya perintah zakat, turun namanya perintah haji. Seperti itu, Bang. Oke. Saya rasa kurang tepat, Pak Sugi, ya, karena yang tepat seperti apa menurutmu? Dalam Quran kan sudah ada perintah tentang sholat. Nah, itu kapan diperintahkan sholat, kapan? Di dalam Quran kan sudah jelas. Iya, itu kapan diperintahkan sholat, setelah di Madinah atau setelah masih di Mekah? Madinah. Nah, Madinah. Kenapa katanya salah? Gini, Pak Sugi. Saya kan tadi minta dalil. Coba buka Bukhari 227 coba. Bukhari 227. Silakan baca. Nah, Pak Sugi yang baca boleh. Nah, kan Anda sudah ini. Hadis Bukhari 227. Ya, saya baca, baik. Hadasana Adamu kola hadasana Su'aibah kola akhbaruna Abu. Aduh, kecil banget tulisan, langsung ininya artinya aja ya. Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Syuaibah berkata, telah mengabarkan kepada kami Abu At-Tayyah Thayyib bin Humaid dari Anas berkata, sebelum masjid dibangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di kandang kambing. Kenapa, Bang? Duh, ada salah? Ya itu jawabannya, sholat di kandang kambing bukan di masjid, Pak. Nah, masjid itu tadi kan saya sudah bilang, masjid itu bukan berupa bangunan tapi tempat sujud. Sama seperti orang Kristen, apakah gereja itu berupa bangunan? Iya, tapi kan saya iya apa? Sebelum masjid dibangun, di mana Nabi sholat, entah di rumah, di gurun, ini kan ditulis di kandang kambing. Berarti Bapak nggak selama ini nggak pernah tahu barang ini kan, hadis ini. Gimana, Pak Sugi? Iya, tapi masjid yang pertama dibangun itu adalah Masjid Kuba. Itu yang saya terangkan tadi. Gitu loh. Benar, tapi kan pertanyaan sebelum masjid dibangun, di mana Nabi sholat? Anda tidak bisa menjawab. Ya, terus masalahnya apa sekarang? Ya, Anda sudah tahu sekarang berkat saya. Iya, nggak apa-apa. Terus apa masalahnya? Bahwa Nabi sholat di kandang kambing. Iya, masalahnya apa? Ya, nggak ada masalah. Oh ya, sudah, kalau nggak ada masalah ngapain dibawa? Udah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda pergi ke gereja hari Minggu itu perintah siapa? Anda dan kuduskanlah hari Sabat. Ya, hari Sabat itu hari apa? Ya, hari ke-7, hari pertama. Hari Minggu hari apa? Hari Minggu hari apa?
Hari Minggu hari apa? Menurut kami hari Sabat, perhitungan kami hari Sabat. Karena hari Sabtu sore, Sabtu pertengahan hari sama Minggu. Padahal di Bible sendiri dikatakan hari Minggu hari pertama. Iya. Nah, sedangkan hari Sabat hari ke-7. Hari Sabat hari ke-7. Hari Sabat hari ke-7. Dengarkan, ada ayat Alkitab yang mengatakan dia. Apa arti Sabat? Dia dengarkan dulu. Hari ke-7 dia kan masih mencipta, lalu di situ juga dia istirahat, ya kan? Iya. Betul nggak? Betul. Artinya hari Sabat yang sebenarnya itu di hari berikutnya. Karena dia. Tapi orang Yahudi nggak ibadahnya nggak hari Minggu, di hari Sabat, hari Sabtu. Itu urusan mereka. Nah, berarti Anda itu menyelisihi Yesus itu nggak pernah hari Minggu ibadah. Loh, dia itu masuk ke sinagog itu hari Sabat, bukan hari Minggu. Karena hari Sabat itu hari sebelum Minggu. Kalau Anda lihat proses penangkapan sampai penyaliban Yesus itu persiapan Sabat, yaitu Jumat sore dimulai dari pukul 4. Iya, saya bilang tadi Sabat itu mulai dari pertengahan hari, ya, hari Sabtu sampai pertengahan hari Minggu itu Sabat. Ngawur. Ngawur. Sabat itu dimulai Jumat sore jam 4. Baca Bible. Ke Islam, kau bawa ke Islam. Ini kitabmu sendiri, tertawa lagi. Aduh, ini orang bodohnya setengah mati ya. Coba nih, di dalam kitabmu ya, di kitabmu misalnya kita lihat di dalam Yohanes deh. Di dalam Yohanes 19. Nah, coba. Yohanes 19. Hari apa itu? Ya. Nih. Bentar, ketika diturunkan tuh. Nih, 31, Yohanes 19:31. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Nah, ketika Yesus disalib hari apa? Yesus disalib hari apa? Jumat. Diem. Ini kitabnya sendiri nih. Yesus disalib hari apa? Aduh. Kenapa mayat Yesus itu buru-buru diturunkan? Karena di dalam kitab Ulangan 21 ya, ayat 23 kalau nggak salah, di situ dikatakan jangan ada mayat tergantung di hari Sabat. Makanya buru-buru diturunkan. Karena hari Jumat sore itu sudah persiapan Sabat. Ini ngerti enggak sih orang ini? Ngerti itu Pak D. Kalau begini Pak D, kalau mereka Bible-nya itu masa bodoh, tapi kalau mengeritik pinter. Sabat dibilangin Hari Sabat itu kan hari Minggu. Sabat kok hari Minggu? Dalilnya mana? Oke. Berarti Yohanes ini tipu-tipu nih ya. Kan di ayat 31 ini ketika Yesus disalib itu kan persiapan Sabat tuh. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kenapa buru-buru diturunkan? Itu padahal Jumat sore. Sabat. Karena persiapan Sabat. Betul. Kok bukan matinya aja hari Jumat. Kok diturunkan hari Jumat, gimana sih kamu? Jadi Yesus diturunkan hari apa? Iya, masuknya itu. Yesus diturunkan hari apa? Iya, sore. Sore apa? Sore hari apa? Ya Jumat. Enggak, kok tadi kamu salah kan? Iya, gimana sih? Persiapan Sabat. Goblok ini. Bukan Sabat, itu kan persiapan Sabat. Persiapan Sabat. Kalau hari Jumat itu persiapan Sabat, tidak mungkin Sabatnya Minggu. Ngerti? Sabtu. Kenapa ada ibadahnya hari Minggu? Sabtu sore. Perintah siapa? Perintah siapa Anda ibadah hari Minggu? Perintah siapa? Perintah siapa Anda ibadah hari Minggu? Perintah Paus yang datang ke Indonesia. Perintah siapa Anda ibadah hari Minggu? Loh, gini Sugi. Tadi aja kamu nggak tahu nabimu
sholat di kandang kambing. Kau tidak tahu? Ditanya itu. Ditanya itu dijawab. Anda ibadah hari Minggu atas perintah siapa? Masa kau tidak tahu? Nabi sholat di kandang kambing. Udah turunin, udah ngeles dia, udah kemana-mana dia. Udah. Tadi kan tadi saya tanya, emang ada masalah? Nggak ada masalah kata dia. Kok diulang lagi? Nah ini karena nggak bisa jawab, ngeles dia. Aduh. Bukan Kristen namanya kalau nggak bisa ngeles. Iya. Ditanya baik-baik. Itu sama orang Advent. Ditanya baik-baik. Siapa? Perintah siapa? Pergi gereja hari Minggu, diputer ke sana kemari, diputer gitu loh. Nyalain tapi dijawab sendiri. Iya, bisa nggak sih kau jujur, to the point? Kasih tahu aja kalau Yesus itu Yahudi itu ya Sabtu, kita Minggu ya kita buat aturan sendiri gitu loh. Selesai toh. Kenapa Kristen itu ibadahnya hari Minggu? Karena meneruskan pagan. Karena pada hari Minggu itu orang pagan itu menyembah dewa matahari. Makanya dari kata Sunday, sun itu matahari, day hari dewa matahari. Nah, Minggu sendiri artinya apa? Ya, hari Tuhan kita. Domingo artinya apa? Hari Tuhan kita. Ya, jadi Kristen itu ibadah hari Minggu karena melestarikan penyembahan terhadap dewa matahari. Nah itu dia. Iya, betul itu. Sebentar Bang, dijawab dong. Mumpung itu pahit supaya kepahitan kamu itu terkenal. Jangan dilindungi kepahitan itu. Memang menyakitkan, tapi itu apa adanya gitu loh. Kita nggak bakal tertawa kok terpingkal-pingkal. Paling ketawa sembunyi-sembunyi. Kalau kau jujur itu aja. Lanjut. Tadi lucu dia membantah saya, persiapan sahabat kok Jumat katanya. Loh, di sini tertulis padahal persiapan sahabatnya Jumat. Masa sahabatnya hari Minggu? Kopla. Ada judul bukunya itu Pak D. Mungkin teman-teman Kristen mau beli. Judulnya itu Pagan Christ, karya John McKennon Robertson. Silakan dibeli. Itu masih banyak tersedia itu di online. Silakan mungkin teman-teman Kristen supaya mengerti kenapa Kristen itu ibadah Minggu, kenapa merayakan hari Natal tanggal 25 Desember. Itu menjelaskan semua di situ. Dalam buku John McKennon Robertson itu. Pagan Christ judulnya. Silakan dibeli teman-teman Kristen supaya lebih paham lah gitu tentang ajaran Kristen. Jadi Pak D, sahabat itu Pak D jatuhnya hari Minggu karena persiapannya dari Jumat ke Minggu lewatin Sabtu gitu Pak D. Lompat dia ke Sabtunya. Ngelompatin Sabtu. Kucluk. Ya untung saja nggak ada orang Advent itu Bang. Kalau ada orang Advent tadi itu dia udah kepalanya sama orang Advent. Aduh, kenapa ya? Bro, kami ini Anda naik, silakan jujur. Sepandai-pandai kamu berkelit begitu hanya memalukan loh. Lebih jujur saja. Minggu itu sandai. Itu aja udah. Ada user itu loh. Bang User, selamat malam Bang User. Bang User, di mute ya. Teman-teman Kristen yang mau naik silakan ya. Sandai. Kok bisa jatuh ke sahabat? Eternal One, silakan bicara. Selamat malam Bang Eternal. Ya, selamat malam semuanya. Iya, dari Muslim apa Kristen Bang Eternal? Muslim. Alhamdulillah. Aku minta bangkunya satu boleh ya buat teman-teman Kristen naik Bang Eternal ya. Iya, boleh. Gak apa-apa, kali-kali ada mau disampaikan dulu silakan. Ya, mungkin Bang Eternal ada yang mau disampaikan. Silakan Bang Eternal. Ya, ini topik, saya mau tahu topik pembicaraannya dulu ini. Apa pembicaraannya ini? Topiknya adalah kenapa terhubung kenapa itu topiknya Bang. Kenapa aja gitu? Ya, gitu topiknya Bang.
Oke, baik. Silakan Bang, yang tidak ingin disampaikan ya dipercepat. Gini, saya naik di sini cuman mau memperjelas atau meluruskan yang nanya mengenai masalah itu Rasul sholat tadi kan. Permasalahan Bang udah clear tadi dijawab Pak Desugi. Ya, saya cuma mau meluruskan aja gitu kan. Tadi kan masnya yang ini yang di atas sudah jawab gitu kan. Bang tadi udah diluruskan Pak Desugi Bang, udah selesai kan? Oh ya. Iya. Oke Bang. Oke. Oke Bang, makasih Bang. Nggak usah dilurusin lagi yang sudah lurus Bang. Oke, baik. Sahabat kok hari Minggu buktinya ada adpen 2 hari Bang Andi, percaya 2 hari tuh. Selamat malam Bang Street Live. Assalamualaikum kalau Islam. Bang Street Live. Nah, udah naik malah diem Bang Street Live. Selamat malam Bang Street Live. Kenapa bisa sahabat jadi hari Minggu ya? Belajar di mana kau sahabat? Jujurlah bahwa Bible itu utamanya di PB itu berbahasa Yunani. Oke. Jadi kalau sudah berbahasa Yunani, artinya Bible ini datangnya dari barat. Dari Romawi. Begitu ya. Nah, diantarlah oleh penjajah masuk ke Nusantara. Pertama melalui Portugis, kemudian Inggris, kemudian Belanda. Mereka ini punya lembaga masing-masing, lembaga Bible waktu itu. Kalau Belanda terkenal itu lembaga Alkitab Hindia Belanda. Lembaga Bible Hindia Belanda itu. Ada lembaganya itu. Buktinya mereka membangun gereja, buat ibadah, gitu ya. Bersama misionaris yang membonceng orang Belanda juga. Yang terkenal itu kan ada Leidecker tuh. Diterjemahkan ke bahasa daerah jajahannya. Supaya daerah jajahannya juga ini ngerti agama penjajah. Ya. Tujuannya untuk diterjemahkan ke bahasa Melayu agar daerah jajahannya ngerti bahasa Kristen itu. Nah, sekarang diwariskan kepada lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Salemba pada tahun 1950. Jadi kalau ada Kristen-Kristen yang agak agresif, ya wajar lah kalau memang nenek moyangmu itu ada hubungannya dengan Belanda waktu itu. Umat Islam sibuk. Para pejuang-pejuang yang beragama Islam ini memang kan berlainan akidah dengan penjajah. Daerah tanah airnya di Poranda yang mereka sibuk berstrategi untuk melawan penjajah. Tapi gue heran kenapa nenek moyangmu sibuk juga pergi bareng gereja di hari Minggu sama penjajah. Kok bisa akur ya? Kok bisa akur gitu loh? Ya ada tamu silakan.
Tuh tahu yang kayak gitu. Selamat malam Bang Gebici. Bang Gebici. Lah di mute dia, minta naik di mute, aku naikin Bang Andi. Itu di tahun berapa ya Bang Andi ya? Lembaga Alkitab Hindia Belanda kalau nggak salah 1700-an Bang Andi ya? LAI 1950. Bukan. 10 tahun masa transisi setelah Indonesia merdeka. Sudah 3 kali berubah itu Bang Ahos. Kan yang didirikan itu Stamford Raffles tahun 1814. Nah, Stamford Raffles ini gubernur Batavia pada saat itu. Jadi waktu 1814 itu didirikan Lembaga Alkitab Jawa. Nah, 2 tahun kemudian dirubah lagi. Tepatnya tahun 1816 dirubah lagi menjadi Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Nah, ini bertahan lama, tapi ini warisan Fose. Nah, sampai tahun 1954 Dr. Todung dengan Peter Domingus ini diberikan wewenang untuk merubah Lembaga Alkitab Hindia Belanda ini menjadi Lembaga Alkitab Indonesia. Makanya kalau Anda baca terjemahan pertama tahun 1954 itu di situ masih banyak istilah Islam di situ. Masih ada kata Insta Allah, masih ada kata Ka'bah dan yang lain. Ini kan pekerjaan Dr. Todung ini sama Peter Domingus ini. Ya begitu mungkin Bang Ferry. Kata Insya Allah itu dalam Yakobus ya Bang ya, kalau nggak salah ya, Yakobus 14 ya. Ya betul. Ya namanya terjemahan di sini kalau Tuhan menghendaki apa bahasa Arabnya? Ayo diam semua. Ayo dibawa. Suruh aku diam. Yo, gue ngomong aja di OBS gue nggak mau ngomong sini dulu. Netizen ngomelin gue kalau gue ngomong. Memang kata Insya Allah itu kan sudah 2 kali diucap itu. Yang pertama oleh Paulus kan, yang kedua oleh Yakobus. Jika Tuhan menghendaki, betul itu. Selamat malam Bang Agnostik. Ya selamat malam Bang. Ya, ada yang mau ditanggapi dari Kristen ya Bang Agnostik? Nggak mau tahu sejarah Kristen masuk ke Indonesia Bang? Sebelumnya dari Kristen apa Islam Bang? Islam Bang. Islam kok agnostik? Mana sih? Iya baru tahu. Mana ada Islam agnostik? Ngerti nggak arti agnostik Bang? Percaya Tuhan Bang. Jadi Anda bukan Muslim dong? Muslim Bang. Ya ganti namanya dulu lah, baru naik. Coba kau syahadat dulu kalau Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 813 ditambah 9233 ditambah 7